Prabowo apakah menindaklanjuti Gerindra mengusung Bapak di Jakarta, Pak? Bukan, aku bahas IKN. Jumpa lagi di Sudut Pandang. PKS dan PDIP kompak serang Jokowi. PKS dan PDIP kompak soroti rencana Presiden Jokowi menggelar upacara HUT Kemerdekaan RI di Ibu Kota Negara Nusantara Agustus mendatang. Juru bicara PKS Muhammad Iqbal minta Presiden Jokowi bisa sedikit sabar, tak memaksakan kehendak. Menurutnya, menggelar upacara HUT ke-79 RI di IKN bukan hal yang mendesak. Bahkan Iqbal menilai megaproyek IKN harus ditinjau ulang oleh pemerintah selanjutnya. Pembangunan IKN yang sudah diundang-undangkan, kata Iqbal, tetap perlu dilaksanakan. Hanya saja Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka bisa mengatur ulang jangka waktu pembangunan. Sementara itu, dalam rapat kerja bersama Menteri PUPR yang juga PLT Kepala Otorita IKN Basuki Hadimulyono Kamis kemarin, anggota Komisi 5 DPR RI fraksi PDIP Sri Rahayu melontarkan nada pesimis. Seolah pasang badan, politisi Golkar Ahmad Doli Kurnia menjelaskan pembangunan proyek IKN sejauh ini masih sesuai target. Mundurnya Bambang Susantono dari jabatan Kepala Otorita IKN diyakini tidak akan berpengaruh pada penyelesaian IKN. Ahmad Doli menyebut tim Otorita IKN sudah terbentuk dengan cukup kuat sehingga berbagai program dan proyek di IKN dapat berjalan dengan baik. Ia mengaku akan terus memantau proyek IKN. Jokowi beri misi khusus Prabowo Subianto. Presiden Joko Widodo menugaskan Menhan Prabowo Subianto untuk menghadiri KTT membahas isu Gaza Palestina dari Yordania. Prabowo dalam hal ini juga diinstruksikan oleh Jokowi untuk mengirim tenaga kesehatan dan mengoperasikan rumah sakit di Gaza Palestina. Prabowo mengatakan pemerintah bisa bekerja sama dengan sejumlah negara di Timur Tengah, salah satunya Uni Emirat Arab, untuk membangun rumah sakit dan mengirim nakes ke Gaza. Lebih dari itu, Presiden terpilih Prabowo Subianto mengatakan pemerintah sedang mempersiapkan rencana evakuasi 1.000 warga Palestina di Gaza. Pelaksanaan evakuasi akan menyesuaikan kondisi di sana. Mahfud MD buat cuitan soal badut di istana. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mencuitkan pepatah Turki tentang badut di istana. Ia membagikan pepatah itu di akun X resminya. Mahfud berkata pepatah itu diberikan oleh seorang temannya yang bekas pejabat tinggi. Mahfud juga mengunggah foto berisi pepatah Turki itu dalam bahasa Inggris. Sebelumnya, Mahfud juga melontarkan sindiran usai Mahkamah Agung mengubah syarat pencalonan kepala daerah. Putusan itu membuat putra Presiden Jokowi Kaisang Pangarep berpeluang mencalonkan diri. Mahfud menyebut putusan itu bukan hanya cacat etik, cacat moral, tapi juga cacat hukum. Dia mengaku mual membaca putusan itu. Inkonsistensi sikap PDIP, dulu mendukung, kini menolak Undang-Undang Tapera. Dewan Pimpinan Pusat PDIP menolak rencana pemerintah untuk memungut biaya 2,5% upah dari seluruh pekerja untuk program tabungan perumahan rakyat Tapera. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menilai pemungutan Tapera tidak tepat diberlakukan saat ini. Hasto mengatakan partainya akan bersama rakyat yang menolak Tapera. Menurut Hasto, pemerintah mestinya melihat kondisi keuangan negara sebelum mengumumkan pemberlakuan Tapera. Menurut dia, masyarakat saat ini masih dalam pemulihan setelah dana habis karena bansos. Hasto karenanya menilai pemberlakuan Tapera saat ini kontradiktif. Sebab di saat yang sama, pemerintah justru membagi-bagikan konsesi tambang kepada ormas Islam. Kisruh Tapera, Prabowo janjikan solusi. Presiden terpilih Prabowo Subianto turut berkomentar terkait tabungan perumahan rakyat atau Tapera. Prabowo mengaku akan mempelajari dan mencari solusi terkait program Tapera yang menuai kritik. Ketika ditanya apakah akan melanjutkan program Tapera, Prabowo tidak menjawab. Sementara itu, Ketua Komisi 5 DPR Lazarus meminta penerapan Tapera ditunda terlebih dahulu karena ada keberatan dari pengusaha dan pekerja. Oleh sebab itu, Komisi 5 DPR akan mengundang semua pihak terkait seperti perwakilan pengusaha, pekerja, dan BP Tapera. Hal ini untuk menemukan titik temu polemik Tapera. Budiman Sujatmiko peringatkan Amin Rais. Politikus Budiman Sujatmiko heran dengan pernyataan ex-ketua MPR Amin Rais yang meminta jangan ada cawe-cawe lagi. Budiman kembali mempertanyakan cawe-cawe yang dimaksud Amin Rais. Budiman yakin Presiden Jokowi yang saat ini memimpin pemerintahan
tidak akan ikut mencampuri pemerintahan mendatang, melainkan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih yang justru akan berinisiasi mengajak diskusi dengan Jokowi sebagai pendahulunya. Budiman kembali menegaskan Prabowo memiliki hak prerogatif sebagai presiden di pemerintahan selanjutnya, sehingga tak akan diintervensi. Begitupun kata dia, program Prabowo merupakan kelanjutan dari pemerintahan Jokowi sehingga bakal berkaitan. LBP beri pesan tak terduga ke Uni Eropa. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan, Eropa sudah mau bernegosiasi atas gugatan di WTO tersebut. Salah satu negosiasinya adalah Indonesia untuk tidak melarang ekspor prekursor katoda dan hanya boleh melarang ekspor nikel ore atau biji saja. Luhut menegaskan bahwa Uni Eropa sudah mulai sadar atas kepemilikan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, khususnya persoalan nikel. Hanya saja pembukaan panel banding belum terbentuk karena terdapat blokade pemilihan badan banding oleh salah satu anggota WTO yakni Amerika Serikat. Amerika meminta agar ada reformasi besar-besaran yang harus dilakukan di WTO. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Uni Eropa sempat menggugat Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia dalam kasus pelarangan ekspor biji nikel. Kaisang dan Gibran all out dukung Khofifah. Anak sulung dan bungsu Presiden Joko Widodo yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep menyatakan dukungan terhadap Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak dalam kontestasi Pilgub Jawa Timur 2024. Pernyataan dukungan itu disampaikan secara terpisah. Kaisang selaku Ketum PSI lebih dahulu menyatakan dukungan kepada Khofifah Emil di kantor DPP PSI Selasa lalu. 2 hari berselang, Gibran menyatakan dukungan terhadap Khofifah Emil kala menyambangi kediaman Khofifah di Surabaya pada Kamis 6 Juni. Ia menyebut dukungan tersebut sebagai balas budi atas bantuan Khofifah Emil dalam memenangkan dirinya bersama Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Tidak hanya mendukung, Gibran mengaku siap turut berkampanye memenangkan Khofifah Emil dalam kontestasi perebutan kursi Jatim 1 tersebut. Atas dukungan ini, Khofifah menyampaikan terima kasih kepada Gibran yang berkomitmen membantu dirinya bersama Emil di Pilgub Jatim 2024. Ketum PP Muslimat NU itu juga menyampaikan ke Gibran bahwa dirinya bersama Emil ingin menjadikan Pilgub Jatim sebagai ajang rekonsiliasi partai-partai politik di Pilpres 2024 kemarin. Prabowo temui RK. Menyusul mundurnya Bambang Susantono dan Doni Rahayu dari jabatan Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN, muncul isu baru bahwa Prabowo Subianto tengah melobi Ridwan Kamil untuk menggantikan Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN. Menurut Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyatakan, pertemuan Prabowo Subianto dengan Ridwan Kamil hanya membahas kelanjutan proyek Ibu Kota Nusantara. Ia membantah adanya pembicaraan mengenai penunjukan Kepala Otorita IKN definitif kepada mantan Gubernur Jawa Barat tersebut. Ia mengungkapkan pertemuan itu untuk mendengarkan pemaparan dari Ridwan Kamil soal rencana memperindah kawasan IKN. Hal ini kemudian juga dikonfirmasi oleh mantan Gubernur Jawa Barat yang juga politikus Partai Golkar tersebut. Ketua Umum Partai Gerindra itu ingin mendapatkan penjelasan dari dirinya mengenai pembangunan IKN yang berada di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Pertamina jalin kolaborasi bangun energi berkelanjutan di IKN. PT Pertamina Persero menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak untuk membangun energi berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara. Berperan pimpin transisi energi, Pertamina berupaya mewujudkan ekosistem energi berkelanjutan di IKN sehingga dapat tercapai visi IKN sebagai kota terbaik dunia sekaligus berkontribusi pada pencapaian net zero emission Indonesia. Fajar mengungkapkan komitmen ikut serta membangun energi berkelanjutan di IKN sejalan dengan konsep IKN, yakni Smart City Forest. Inisiasi atas komitmen ini salah satunya ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman tentang pembangunan Pertamina Sustainable Energy Center dengan Otorita Ibu Kota Nusantara pada September 2023 lalu. Sementara perusahaan gas negara atau PGN menyiapkan pengembangan program Jargas Rumah Tangga sebagai dukungan penyediaan energi bersih di Ibu Kota Negara. Hal ini sesuai amanah pemerintah kepada Pertamina selaku holding migas di kawasan inti pusat pemerintahan. Sehingga PGN selaku subholding gas Pertamina berperan dalam memenuhi kebutuhan Jargas untuk hunian serta rumah dinas untuk menteri hingga pegawai di IKN.
Diambil alih Basuki, proyek IKN dipercepat. PJ OIKN Basuki Hadi Mulyono memastikan pembangunan IKN akan terus dilanjutkan dan dipercepat. Basuki juga memastikan tidak akan ada yang berubah dari proyek IKN meski puncuk pimpinan otorita IKN berganti. Menteri PUPR tersebut juga menjelaskan dukungan infrastruktur pembangunan IKN tahun 2024 ada sekitar 37,41 triliun rupiah. Sementara terkait progres pembangunan, Pak Bas menjelaskan, Gedung Istana Negara dan lapangan upacara progresnya 69% dan kantor Kementerian Koordinator progresnya 64%, di mana semua diharapkan bisa berfungsi pada Juli 2024 ini. Secara keseluruhan, kawasan Istana Presiden yang meliputi Istana, Kantor Kepresidenan, dan lapangan progresnya sudah 89,9%. Sementara kantor Kemenko masing-masing terdapat 4 tower yang bisa digunakan untuk sharing office bersama kementerian yang dibawahinya. Ia menyebut progres bangunan Kemenko 1 mencapai 63,9%, sedangkan Kemenko 4 sudah 73,1%. Pada akhir Juni diperkirakan semua fasad kantor tersebut sudah jadi.